Nathan John pergi untuk kembali. Menjelang pertandingan menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23, timnas menghadapi kemungkinan bermain tanpa Nathan Choaon karena dia harus pulang ke Belanda setelah penyisihan grup tuntas. Namun, tiba-tiba datang kabar mengejutkan. Nathan kembali lagi ke Qatar. Apakah ini adalah buah jurus sakti Erick Thohir yang kesekian kalinya? Nathan sebelumnya telah kembali ke klubnya Heerenveen di Belanda pasca mengantar timnas Indonesia U23 melaju ke perempat final dengan status runner-up grup A. Ini memang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara PSSI melalui Erick Thohir dengan Heerenveen yang bersedia melepas Nathan, tetapi cuma sampai babak penyisihan grup. Namun, Erick Thohir berjanji bahwa dirinya akan berupaya semaksimal mungkin agar Nathan bisa balik lagi ke Qatar. Shin Tae-yong juga meminta masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir. Nathan dipastikan bakal kembali. Nathan sementara itu masih punya harapan yang besar untuk memperkuat timnas Indonesia di babak perempat final, bahkan lebih. Dan Erick Thohir menepati janjinya. Dengan jurus saktinya merayu klub-klub di luar sana, Heerenveen luluh dan akhirnya memberi izin Nathan untuk memperkuat timnas lagi. Melalui laman resmi PSSI, Erick Thohir mengumumkan bahwa Nathan mendapatkan izin dari klubnya sampai Piala Asia U23 berakhir. Keberhasilan meyakinkan Heerenveen untuk melepas Nathan ke Piala Asia sekali lagi membuktikan betapa saktinya Erick Thohir. Kalau dihitung-hitung, ini adalah kali ketiga ex-pemilik Inter Milan itu berhasil merayu klub untuk melepas pemainnya ke timnas. Kilas balik lagi ke awal bergabungnya Nathan. Erick lah yang membuat pemain berpostur 182 cm itu masuk ke dalam skuad Shin Tae-yong. Padahal Heerenveen sempat bersikeras tidak memberi izin mengingat Piala Asia U23 ini tidak ada dalam agenda FIFA. Namun, bujuk rayu Erick Thohir akhirnya berhasil membuat klub Belanda itu luluh dan bersedia melepas Nathan, walau hanya untuk jangka waktu seminggu atau sampai fase grup selesai. Kees van Wonderen, pelatih Heerenveen juga mengakui bahwa Erick punya kontribusi yang begitu besar mempengaruhi keputusannya memberi izin untuk Nathan. Pelatih berkebangsaan Belanda itu mengaku sangat menghormati sosok Erick Thohir yang membuatnya akhirnya mau mengizinkan Nathan. Heerenveen pun sejatinya dihadapkan pada situasi yang sulit melepas Nathan, mengingat mereka dinanti laga penting melawan PSV Eindhoven bersamaan dengan laga Korea melawan Indonesia. Namun, Van Wonderen menyebut Indonesia lebih membutuhkan Nathan, sehingga dirinya berbesar hati melepas salah satu pemainnya itu. Peran penting Nathan. Bagi timnas Indonesia U23, kembalinya Nathan jelas menjadi sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Pasalnya, Nathan adalah nyawa baru di lini tengah tim Garuda. Walau posisi naturalnya adalah sebagai seorang bek, Nathan mampu menjalankan peran baru yang diberikan STY, yaitu menjadi pivot. Adanya Nathan membuat lini tengah timnas komplit dengan tambahan Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Nathan berduet dengan Ivar sebagai pivot, memberikan lebih banyak ruang bagi Marcelino untuk posisi yang lebih menyerang, serta menjamin soliditas ekstra untuk area pertahanan. Sebagai seorang pivot, Nathan adalah pengalir bola ke depan, menjembatani antara back dan lini depan. Proses build-up timnas menjadi lebih terarah dengan adanya Nathan di tengah. Akurasi serta visi bermainnya jugalah yang menjadi faktor penentu utama dalam membongkar skema permainan lawan. Kemudian, jangan lupa pula bahwa Nathan adalah seorang back, yang berarti pemain Heerenveen itu juga piawai dalam bertahan. Nathan sendiri bukan seorang back yang agresif, lebih bertipe konservatif.
Artinya, ia tidak sering melakukan pressing kepada lawan, tetapi piawai dalam melakukan intercept terhadap umpan lawan. Dalam situasi bertahan, Nathan yang pandai membaca situasi kerap kali turun untuk menjadi extra man di area bertahan saat back timnas naik. Lalu dalam situasi menyerang, Nathan juga paham kapan harus melakukan dribble, melakukan umpan pendek, atau long pass dan bypass ke depan. Ini membuatnya menjadi pengatur tempo yang sangat luar biasa. Mengingat perannya yang begitu vital, wajar apabila Erick Thohir dan seluruh masyarakat Indonesia punya harapan besar agar Nathan Choaon bisa balik memperkuat timnas di Piala Asia U23. Tanpanya, lini tengah Indonesia kehilangan salah satu jenderal yang bisa mengatur tempo permainan. Jadi, dengan adanya Nathan, boleh dibilang skuad timnas Indonesia untuk menghadapi Korea Selatan telah komplit. Perjuangan Garuda Muda akan berlanjut pada hari Jumat 26 April dini hari. Semoga kehadiran Nathan bisa membawa efek yang bagus dan meloloskan timnas Indonesia menuju ke semifinal.